kami semua dengan rahmat-Mu
dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Allah, berkahilah majelis kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Doa sudah, zikir sudah, kita sempurnakan dengan infak sedekah. Boleh apa boleh? Boleh. Infak sedekah itu mengundang doa kita lebih cepat dikabulkan. Mudah-mudahan yang infak sedekah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang infak sedekah Allah kabulkan doa-doanya. Dan mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan terbaik. Yang punya hajat silahkan siapkan infak terbaik. Panitia dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang dan niatkan di hati infak kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
sedekah, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kabulkan doa-doanya. Insya Allah semua infak sedekah kita Allah ganti dengan pahala terbaik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan. Kita semua baca sama-sama doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Angkat kedua telapak tangan. Baca doanya sama-sama yang keras. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawab salam didoakan si panjang umur. Anu salamna semangat sing sehat walafiat. Dia lebih semangat sing banyak rezeki. Yang punya hutang bayar, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, juga kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim Irhamna dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Irsyad. Betul? Kita aminkan, mudah-mudahan majelis ini Allah rahmati. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Amin. Dan mudah-mudahan semua kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ayah, bunda, seluruh jamaah yang hadir, seperti biasa, yang lebih banyak ibu-ibunya. Iya apa iya? Iya. Kalau di TV AA panggil bunda, jawabannya apa? Iya. Iya AA gitu ya. Bunda. Iya. Dan jawabannya agak mengkhawatirkan. Coba lebih semangat, bunda. Iya. Bapak. Mau nanya deh, mau nggak cukup ya. Ibu, bapak, seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Irsyad, wabil khusus ibu-ibu yang mungkin yang ada di Kota Palu Parahyangan, betul? Kemudian pada Larang, betul? Apalagi kira-kira? Cimahi, terus? Cikalong, Batu Jajar, Antapani, Masya Allah. Ges. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur. Amin. Semua yang hadir sehat selalu. Amin. Makin berkah hidupnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Astagfirullahaladzim. Kaman awalnya baru. So, jujur, yang pertama kali ketemu Ahilman. Oke, yang baru pertama kali pernah lihat AA di TV? Ada? Di YouTube ada? Di TikTok banyak? Ada? Sekarang ketemu aslinya? Lebih kaset videonya atau aslinya? Yang bilang kasetan video silakan keluar dari sini. Nonton aja videonya. Tapi survei membuktikan setelah AA tanya dari semua tempat bilangnya AA langkung kaset asli. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda
Sauda senang ketemu AA? AA juga senang ketemu semua, insya Allah. Mudah-mudahan seperti ini Allah pertemukan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Siang ini ceramah AA mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Mau bosan? Mau capek? Mau capek sangat? Tolong pahami perasaan saya. Bapak, Ibu, hapuntennya amal menceramah banyak kerina wios. Ya. Kalau mau sedih terusnya nonton Trans TV katanya. Sedih aja terus. Ini malah agak santai aja. Siap? Ya. Siapa di antara bunda saya, ayah, tolong acungkan tangan, katakan saya. Siapa yang hidupnya setelah hari ini ingin lebih bahagia? Ulangi. Acungin dikit. Lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Lain saya. Angkat tangan, katakan. Siapa yang ingin lebih bahagia? Ada Pak, tolong ambil dari belakang. Ini story-nya lumayan. Ibu lagi ngambil ini. Ibu nanti masuk ke Instagram saya boleh ya? Kalau dikondisikan wajahnya. Kalau ada yang soft dan ayo. Siapa yang siang ini hadir hidupnya ingin lebih bahagia? Ingin lebih tenang hatinya? Lebih berkah hidupnya? Lebih banyak rezekinya? Ganti suaminya? Tenang. Bunda, semua kita pengen punya hati yang tenang, betul? Dan siang ini kita akan ngaji sama-sama. Apa judulnya? Saat hati tidak bisa tenang. Pertanyaannya, yang hadir siang ini sudah tenang apa belum? Kalau sudah, cukup sekian dan terima kasih. Berarti terpenting-penting amat pembahasan. Tapi kalau belum, kita bahas, siap? Insya Allah kita akan bahas selama 5 jam ke depan. Bunda siap? Bunda silakan aja nanti lanjutin. Sebelum kita bicara saat hati tak bisa tenang, di awal kita akan bahas dulu seberapa penting punya hati yang tenang itu. Kira-kira penting atau tidak? Punten, mohon maaf, semua yang hadir teh pengen bahagia, iya tidak? Ada yang bilang begini, saya tuh akan bahagia kalau punya uang banyak. Ada yang bilang gitu? Di luar mungkin ada yang bilang saya tuh akan bahagia kalau punya uang banyak. Padahal mohon maaf, punya uang banyak itu pasti bahagia atau belum tentu? Ceksa. Tolong jujur. Punya uang banyak itu pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Setuju? So, kita buktikan. Jawab yang keras. Ayat orang kaya gelisah? Ada tidak orang kaya stres? Ada tidak orang kaya frustasi? Ada tidak orang kaya korupsi? Biasa-biasa aja. Ngomong-ngomongkan itu biasa. Ada tidak orang kaya bunuh diri? Tolong jujur, ada nggak orang miskin stres? Ada. Jawab.
frustasi orang kaya atau orang miskin? Jawabannya AA, orang yang stres frustasi itu orang yang tidak bahagia. Betul? Kenapa dia tidak bahagia? Berani AA jawab, hatinya tidak tenang. Betul? Makanya mohon maaf, bahagia bukan tentang uang yang banyak. Betul? Bahagia bukan tentang punya pasangan yang cakep. Bahkan faktanya nukasep teh berpotensi menyakitkan hati. Betul? So, punten izin mohon maaf, ibu gak usah jauh-jauh. Punya suami kayak AA mau? So, iya mah yang paling gampang pilih. Ibu pilih yang mana? Punya suami kasep menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Kasep menenangkan. Pilih yang mana? Kasep Menenangkan. Kasep menenangkan. Tetangga AA-nya, tetangga AA, iya mah tetangga AA. Iya mah tetangga AA. Tetangga AA di Garut bilang gini, AA, tina naon abi mah punya suami ki biasa-biasa wae, yang penting ngasih duit. Tina naon suami abi mah gak punya pangkat jabatan, yang penting ngerti duit. Tina naon suami abi mah ka mana-mana pergi, tina naon yang penting nitipin duit. Jadi pentingan suami apa duit? Biar Pak Jabat duit. Padahal duit bukan indikator kebahagiaan. Betul nggak? Tenang hati, etak nu paling penting mah sok pilih kaya gelisah, miskin tenang. Gimana? Hanya dua pilihan ya. Kaya gelisah atau miskin tenang. Berasa kaya kan? Biasa. Kaya tenang. Oke, jujur mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Yes, menurut AA lebih penting tenangnya. Betul? Karena orang kaya belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti kaya. Tenang. Kenapa jadi kaya? Di mana duitnya? Orang kaya belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti tenang. Pertanyaannya, kaya kita yang usahakan, betul? Tenang, Allah yang berikan. Catat status hari Senin. Kaya kita yang usahakan, tapi urusan tenang Allah yang berikan, betul? Kalau kita mau kaya, usaha. Kalau kita mau kaya, kerja, betul? Kalau kita mau kaya, dagang. Kalau kita mau kaya, bisnis. Kalau kita mau kaya, tani. Kalau kita mau kaya, investasi. Betul? Tapi kalau mau tenang, yang ngasih siapa? Allah. Berarti rumusnya, kalau ada orang yang kurang tenang, berarti kurang dekat sama siapa? Dah, itu aja. Cukup sekian. Jangan. Jadi kalau bunda yuk nanya ke AA, nah hanya abi teh. Iya. Salah. Aku tuh punya rumah tangga.
tapi aku tuh gak pernah bahagia. So, Bunda, kalau ditanya, diputar, dibalik, kemana kamu nih? Hiji jawabannya. Jangan-jangan Bunda di rumah tangga tidak menghadirkan Allah. Betul? Sederhana. Bunda, kenapa Bunda harus jadi istri yang taat sama suami? Lihat jawabannya. Banyak orang bilang gini, saya itu jadi istri yang baik, taat sama suami, biar suami sayang sama saya. Punten, kalau itu alasannya, siap-siap kecewa. Karena faktanya banyak istri yang sudah jadi istri baik, tapi suami tak pernah mengerti. Betul? Jadi Bunda istri baik itu bukan gara-gara suami, betul nggak? Karena faktanya banyak suami yang tidak ngerti, yang kurang peka, yang kurang sadar diri. Betul nggak? Makanya nanti Bunda kecewa, ujungnya Bunda kesel. Kok bisa perempuan secantik dan segeroy ini? Ujungnya kan kecewa kan? Iya kan? Iya kan? Sama ketika suami memberi nafkah sama istri, niatnya agar istri sayang sama suami, siap-siap kecewa. Karena faktanya banyak istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi aku mencintaimu bukan agar kamu mencintaiku, itu penting. Aku mencintaimu, taat sama kamu, aku baik melayani kamu, aku pengen dicintai sama Allah. Cuma pertanyaannya kadang nggak sampai ke kita. Kita mah hidupnya jadi transaksional, betul nggak? Ada uang abang, nggak ada uang, terlalu. Bukan orang beriman yang seperti itu, betul nggak? Di hatinya ada Allah. Maka kalau Bunda tanya, nah ini hati ini tenang kia, sok dicek buah-buah, nah buah-buah ini. Jangan-jangan ada jarak yang sedang berjauhan dengan siapa? Allah. Maka kalau Bunda ditanya, saat hati tak bisa tenang, apa yang harus aku lakukan? Satu jawabannya, deketin Allah, ingat Allah, taat sama Allah. Karena faktanya, soal tanya, Bunda sayang ayah, kalau ayah Bunda lagi dikasih masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kalau lagi dikasih masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda sayang, Bunda disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Ayah punya hutang, yang diingat Allahnya atau hutangnya? Allahnya hilang, nu di dieu teh hutang, masalahna, betul nggak? Ujungnya kita lupa sama Allah. Berarti pertanyaannya, saat hati tak bisa tenang, jawabannya deketin Allah. Gimana caranya mendekati Allah? Jangan kemana-mana, kita bahas. Bunda udah tahu hati teh kurang tenang,
Cek aku dekat ke Allah. Kumaha cara mendekati Allah? Kumaha cara merayu Allah biar hati kita bisa tenang? Sok tulis 5 amalan cara mendekati Allah agar hati lebih tenang. Nah, gitu pembahasan. Seberapa? 5 amalan cara mendekati Allah agar hati lebih tenang. 5 ini akan bahas selama 5 jam ke depan. Siap? Ya, tidak siap. 5 amalan cara mendekati Allah. 1. Zikir. Apa? Zikir itu maknanya ayat 3. Ayat seberapa? 1. Mengingat Allah. 2. Menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, mendekat kepada Allah. Salah satunya melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang paling gampang, zikir bil lisan, dengan lisan. Bunda deketin Allah dengan lisan, zikir. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, inna lillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Lebih keras. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, inna lillah. Melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Lihat ahilman, yang keluar di lisannya semua kalimat siapa? Allah. Makanya kalau bunda tanya, kenapa suka baca tasbih, bawa tasbih? 1, biar ini jari, biar ini lisan terus terikat sama siapa? Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sing sering. Ieu mah kadang-kadang da punten atuh. Kadang-kadang zikir sok ka mana mending urang. Kadang keluar kata-kata yang kurang pas. Kadang nyanyi kurang pas. Ayat. Sakit hati sedikit nyanyi. Ayat itu ayat. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau pun tak cerita sehingga aku yang suami berpaling sedikit nyanyi orang. Ayah kadieu naon mah kadieu nyanyi orang. Sekali seumur cukup 1 kali. Untuk selamanya setia sekata. Untuk apa ada nuduh fakta pada ini apa gitu loh. Jadi kadang lupa. Padahal zikir itu mengucap nama Allah. Bunda, jangan keluar kalimat yang lain kecuali kalimat apa? Allah. Buat apa akhir? Bunda perhatikan. Apa yang keluar di lisan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Yang jadi kebiasaan menentukan karakter kita dalam kehidupan. Karakter kita itu
yang menentukan nasib yang kita dapatkan dalam hidup. Berarti tergantung iatan. Nah, teh. Maka disebutkan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung jagain apa? Lisan. Maka orang yang dekat sama Allah, lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Semua yang keluar adalah kebaikan. Lihat suami ngeselin, yang diingat bukan ngeselinnya, yang diingat gitu-gitu oke. Gitu-gitu oke, suami aku. Maka nggak mungkin ibu menjelekan suami, tak gitu-gitu oke. Bapak juga sama. Kalau bapak ingat Allah, kesel sama istri, di luar ada perempuan yang lebih cantik, bunda nggak akan berpaling, ayah nggak akan berpaling. Kenapa? Dia cantik, tapi di rumahku ada yang lebih cantik. Tapi kadang lisan kita nggak begitu. Gelisnya si Eta. Lupa di rumah juga ada yang lebih cantik. Kalau cantik bisa dicari Pak. Yang paling penting istri bapak masih belum sadar nerima bapak. Istri bapak mau nerima bapak sampai hari ini. Itu yang paling penting, betul nggak? Ibu saya, suami ibu mungkin nyebelin, tapi sampai hari ini dia masih ngasih nafkah sama ibu. Tapi ibu nggak pernah lihat itu. Kenapa? Karena lisannya yang terucap kalimat-kalimat yang kurang pas, tontonannya kurang pas, ujungnya kebayang, nontonnya catatan hati seorang istri. Ku membayangkan betapa liar orang. Maka yang pertama zikir. Kalau bunda lagi ada masalah gak tenang, zikir atau zikir. Tadi di awal tuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak gak? Lihat suami teh pakai zikir. Dan cuma tuh kali suami teh menikah. Bunda, suami lagi tidur, zikir. Kalau tuh budak-budak takir sekali. Tapi saya zikir. Haleluya amat. Satu, dekati Allah dengan apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, naik level. Kalau hati mau tenang setelah zikir, sholat apa? Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Lebih keras. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Sholat. Ayah benerin sholat. Ayah gak bisa membolak-balikan hati istri. Tidak bisa. Istri itu makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa bisa? Lain seksi atau lain? Lain makhluk Tuhan yang mulia. Astagfirullahaladzim. Pak, istri itu hatinya nggak bisa kita tebak. Betul nggak? Sosok makhluk yang perasaannya mudah berubah-ubah. Bahkan izin, sosok yang tak bisa kita mengerti perasaannya.
yang kita bisa hanya memahami perasaannya. Ayah pernah nggak satu ketika ayah nanya, Bunda mau makan apa siang ini? Apa jawaban Bunda? Jawaban terserah. Disitulah awal diuji keimanan kita. Lihat deh, Bapak akan ketemu fase ada pertanyaan dari istri tentang dua pilihan, yang dari dua pilihan itu kita nggak tahu mana jawaban yang paling tepat. Ayah, kita mau kondangan. Kira-kira Bunda bagus pakai baju warna apa? Kemudian dia ngasih pilihan biru atau merah. Kita menjawab merah Bunda. Apa jawaban dia? Biru juga bagus. Pokoknya jauh sorangan. Iya kan? Iya tuh Pak. Dan Bapak akan ketemu dia keluar setengah jam kemudian pakai baju warna kuning. Birunya nggak ada, merahnya nggak ada. Buat apa pertanyaan tadi? Menguji keimanan kita. Akan ada satu fase Bapak naik motor, di depan Bapak ada ibu-ibu. Dia sen kiri belok kanan. Kemudian Bapak salah, Bapak nabrak. Bapak nanya, Bu, kenapa ibu sen kiri belok kanan? Apa jawaban dia? Bapak salah ngikutin saya. Akan ada fase itu. Betul nggak? Bukan hanya bapak-bapak yang terkecoh, ibu-ibu juga sering terkecoh oleh ibu-ibu sendiri. Ibu dengan teman ibu foto berlima, foto ibu bagus, teman ibu jelek. Tolong jawab, kira-kira fotonya dihapus apa diupload? Diupload dong. Foto ibu bagus, teman ibu jelek. Nggak penting teman ibu jelek. Tapi sebaliknya, foto ibu jelek, yang 4 bagus. Di-save apa dihapus? Tahu perasaan itu. Dan itu membuat teman ibu juga terkecoh dengan kelakuan sahabat ibu. Perempuan emang sulit dimengerti, tapi berharap dimengerti. Betul kan? Makanya bapak saya susah ngotak-atik perasaan perempuan. Gimana? Sholat. Udah, bawa sama Allah. Tolong catatnya, yang wajib mah gak usah tanya lah ya, udah pasti ini mah. Mau nitip 3 sholat sunnah aja yang memperbaiki hubungan kita sama Allah. Mau gak? Ibu juga sama Bu, ibu gak bisa ngotak-atik perasaan suami. Muah. Terlalu keras hatinya Bu. Gak bisa. Ayahnya berubah atuh. Muah. Makin ibu menuntut, makin dia menjauh. Makin ibu menuntut, makin dia menjauh. Ibu saya, jangan sibuk menuntut, tapi lupa menuntut. Setuju? Ibu pengen suami berubah, minta sama suami, ayah berubah. Apa kata suami? Ari mana ngomong naon? Biar kadang-kadang. Bener kan? Sudah. Aduh Bunda. Saya ya dengan izin Allah ya, sekarang di Trans TV ada program kajian hati, juga ada menata hati. Setiap saat curhat dengerin semua masalah orang. Dan saya ketemu masalah yang gak jauh-jauh pasti begitu. Tapi satu jawabannya gak pahami apa? Lupa minta sama Allah, banyak minta sama manusia. Betul kan? Maka ada 3 sholat sunnah yang bisa merubah segala keadaan. 1, tahajud. Bunda mau dekat banget sama Allah, mau tahajud. Bapak mau dekat banget sama Allah. Oh jadi beri mengkhawatirkan. Mau gak dia jawab yang keras. Sok tulis 4 keistimewaan tahajud yang tidak dimiliki oleh amalan lain, hanya di tahajud. Ada 4 keutamaan tahajud yang tidak dimiliki oleh amalan lain, hanya ada di mana? Di tahajud. 1. Orang yang ahli tahajud itu diangkat derajatnya.
yang lagi terpuruk, yang lagi jatuh, yang lagi susah, yang lagi luar biasa, titik terendah hari ini tahajud. Bangun di sepertiga malam. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. 2. Orang yang ahli tahajud itu ditolong oleh Allah dari setiap masalahnya. Saya lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Wajah banyak masalah kelihatan. Bapak ibu sayang, ayah bunda minta tolong ke manusia banyak sakit hati. Betul nggak? Punten kalau ditanya apa yang paling menyakitkan dalam hidup? 1, terlalu berharap kepada manusia. Betul? Berharap A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Capek pensiun hari ini berharap kepada manusia. Preman aja pensiun. Capek bu, sampai kapan saya ini begini? Sampai kamu percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kebaikan itu, bahwa Allah sedang menyiapkan kebaikan itu. Ditolong sama Allah. Tahajud. 3, orang yang ahli tahajud dimudahkan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Makanya kalau ada yang nanya, saya punya hajat, saya punya keinginan, tapi punten, kalau hajat kita, keinginan kita tidak dibuktikan dengan sholat tahajud kita, berarti kita belum serius menginginkan keinginan tersebut. So, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak mungkin? Izin. Teman-teman saya, adik-adik saya, ada yang belum nikah di sini? Ada? Yang belum nikah jangan khawatir, tenang. Nikah bukan tentang perlombaan. Setuju? Pernikahan bukan tentang perlombaan. Pernikahan tentang kesiapan yang perlu diperhatikan keberkahannya. Setuju? Makanya kalau ada yang bilang jadi pengen buru-buru nikah biar gak ada masalah. Ayah status pengen buru-buru nikah biar gak ada masalah. Tolong yang sudah menikah jawab pertanyaan setelah menikah masalah tambah dikit tambah banyak. Adik-adik saya lihat wajah-wajah mengkhawatirkan sini. Tertekan semua wajah. Tapi memang yang namanya nikah gak akan mungkin gak ada masalah. Betul gak? Sorry to say, rumah tangga sakinah bukan yang tak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Setuju? Punya masalah tidak? Ceksa. Eta masalah ibu-ibu. Sok sibuk dengan masalah orang lain. Bener tapi bukan yang tidak ada masalah. Kadang masalah datang adalah cara Allah memelukmu, membelai kepalamu. Karena menurut masalah itu singkatan masalah, masa mengenal Allah. Status hari Selasa. Masalah, masa mengenal Allah. Jujur sama biasanya kalau lagi ada masalah lebih dekat gak sama Allah? Ya. Doa lebih panjang, sujud lebih lama, bahkan bisa nangis. Betul? Yang hebat belum azan udah sholat, udah persiapan atau udah wudhu cepet-cepet, ada qobliyah dulu, betul gak? Dan itu kadang dihadirkan ketika lagi ada masalah. Tapi satu, sholat. Maka orang yang ahli tahajud dimudahkan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dari keburukannya. Setuju? Bunda sayang, kalau kita punya tahajud, punya tameng. Orang mau ngejatuhin kita, orang mau ngomongin kita, orang mau menghasut kita, tapi kalau kata Allah, aku jaga hamba yang aku cintai ini, maka seberat apapun orang benci sama kita, Allah akan jaga kita. Tahajud. Ada berapa? 1, diangkat derajatnya. 2, ditolong dari
kesulitannya. 3, Dimudahkan. dimudahkan mendapatkan yang diinginkannya. 4, Dijaga. dijaga dari keburukan. Keterangannya di surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Nanti buka di rumah. 2, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Sholat apa? Sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ayo, bukankah selama ini kita gelisah dengan dunia? Terus tiap hari menipu yang dunia deh. Rek naon di dunia teh? Di teangan, banting tulang banting. Kaki di kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat. Liar, hayang dunia, nu miskin hayang beunghar, nu beunghar. Liar, dulu sebelum terkenal, hayang terkenal, sekarang udah terkenal, hayang naon, liar. Dulu belum nikah, pengen nikah, udah nikah, hayang naon. Dulu belum punya anak, pengen punya anak, setelah punya anak, kok ada masalah, hayang naon. Hidup gak bisa lepas dari masalah, betul gak? Maka hidup bukan tentang apa yang datang dan pergi, karena sampai kapanpun yang datang dan pergi pasti akan ada saja. Setuju gak? Bukan tenang, sedih dan bahagia, karena sedih bahagia itu adalah sunnatullah dalam kehidupan. Tapi hidup tentang memahami apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh qobliyah lebih baik dari apa? Dunia sampai subuh. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Bunda saya, hidup mah gak usah minta banyak, yang penting cukup. Betul gak? Pas mau beli rumah, lain ada cukup, lain ada kayak sebelum kenalan. Mau beli rumah, cukup. Ganti kendaraan, cukup. Beli elektronik, SPP anak sekolah, jalan-jalan ke Turki, mau umroh tiap tahun, nikmat. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Kenapa jadi banyak? Kamu mesti udah sama kayak tadi. Sholat cukup. Sok punten. Ibu udah sholat sama belum sholat, hati beda tuh. Belum sholat deg-degan. Catat ya. Kalau bunda merasakan deg-degan ketika belum sholat, bersyukur Allah masih mencintai. Gelisah, jangan sholat. Gelisah, tenang hati. Lamun ibu belum sholat dan hati tidak tenang, bersyukur, tanda Allah masih mencintai. Karena ada orang yang hari-hari ayatnya, non hari-hari hari-hari mau bahasa orang baru ya hari-hari. Ayat orang yang belum sholat teh hari-hari kayak nggak ada apa-apa. Hati-hati, jangan-jangan cintanya Allah telah dicabut dalam hati. Sama, bunda bisa bangun di sepertiga malam, tapi tahajud, hesek tahajud, hesek, nges bangun, jam 3 ya nges bangun ya. Tapi meni hesek. Apa kata guru saya? Hilman, kalau kamu udah bangun di sepertiga malam tapi meni hesek sholat tahajud, kata guru saya, cek di siang hari dosa apa yang pernah kamu lakukan sehingga membuat kamu begitu keras hatinya untuk sholat tahajud di malam hari. Ayat Quran, hoream maca teh. Ari WhatsApp semangat. Ari maca Quran ini hoream baca Quran. Kata guru saya, Hilman, padahal waktunya ada, Qurannya ada, kelihatan, tapi berat maneh baca Quran. Punten, kata guru saya, cek matamu di siang hari menatap apa sampai membuat matamu berat untuk membaca Al-Quran.
Iya teh kan pelajaran di pesantren. Terus dulu waktu kita mondok di pesantren teh sok kitu cek guru teh. Mata kade, mata, lisan semua ieu teh dijaga ku salat. Mata salat teh kumaha? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Deketin Allah dengan apa? Salat. 1 zikir, 2 salat, 3 deketin Allah dengan baca Quran. Tadi bahas di TSM tuh, jangan keluar dari rumah sebelum baca Quran. Orang yang selalu baca Quran Allah jaga hidupnya, dunianya Allah jaga, akhiratnya Allah jaga. Bahkan kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena setiap Al-Quran yang kamu baca akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. So, ibu saat Ramadan kamari ayeuna tos lebaran haji. Siapa yang sudah hatam Al-Quran 5 kali? Kamar mata ku aja hati beli dan gelisah dan Qurannya jauh atuh. Mata ngajakeun tadi maca heula hafal Quran. Udah perhatikan setiap ceramah pasti di awal Fatihah heula. Pasti di awal baca Allahumma arhamna bil Quran teh. Terus di awal pas sholawatan heula, pasti zikir heula. Namun minimal kurang teh disembuhkan hatinya dengan Quran. Karena orang yang jauh dari Quran teh keras hatinya teh, keras. Keras. Di imah amak-amakan. Sebel we. Ningali budak keul, ningali suami Korea. Beli tuh. Suami juga sama. Lihat istri teh tidak tertarik. Maka cek hadis kumaha eta nawiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Mata punten, aya imam, ada rumah besar, tapi kelihatan hampa aya. Rumahnya besar, tapi hoream. Aya teh gitu. Ibu dikasih rumah yang besar, mau gak rumah di sini? Enggak. Naon? Lamun cek orang Sunda mah keumeun. Naon keumeun teh? Gitulah pokokna mah. Asa tidak, gitulah pokokna mah. Keumeun we. Lain serem naonnya. Kurang bercahaya lah gitu. Aya teh. Auranya asa aura-aura gitu aya. Tapi ayah punten rumah kecil rumah teh. Tapi punya asa resep we. Ayah teh. Adem, ayah teh. Enak. Sama manusia juga begitu. Ayah teh. Misalnya ayah guru kita ustaz gitunya. Teu kasep sih kan enakeun we dilihat teh. Ayah begitu? Lain alay ini. Perasaan ceramahnya biasa, materinya biasa, tapi ini asal lebet we kan hati. Aya begitu aya. Mata cek guru saya, Iman, ilmu teh aya 2 cenah. Hiji ilmu yang dipelajari, 2 ada ilmu yang diberi. Ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang diberi. Tidak pernah minta sama Allah, sekarang jadi ustadz yang dengerin curhat orang lain. Tapi bunda kalau pernah ikut kajian hati Trans TV itu bunda masya Allah, orang megang mic ketemu ada layar, ada kamera, ada lighting, baru bilang assalamualaikum nangis. Cepat ya masalah naon. Bab ini kadang suka mikir di mana ya teh. Nanya sama guru cek guru iya nanya, Hilman, hati seseorang itu terpaut dengan hatinya. Kalau hatimu bersih, maka engkau akan menemukan hati orang bertemu dengan hatimu. Maka sebelum ceramah ketemu ibu, sholat heula. Maka sebelum ceramah wudu heula.
Mata punten ibu lamun alina foto seprada kaweangnya. Da ibu mah foto teh supaya kumaha atuh. Paseren-seren. Da lainna naon ati besi kake aya wudu. Mun sentuhan ke ibu teh kan aduh pabulit sieun batal. Ibu sok kali itulah pokoknya. Jadi ate ayo wudu eta teh. Nya gak mungkin Hilman kamu mau ceramah dengan hati yang bersih sedangkan kamu tidak bersih. Mata nu paling hese mah berperang dengan hati sendiri. Beres teh? Kudu ngelawan ego. Ati keur aya masalah kudu tidak kelihatan ada masalah. Di depan ibu mah kelihatannya baik-baik aja kan? Iya. Liur itu. Capek gitu sih. Tapi kan kudu age curhat ka ibu gitunya. Jadi bolak balik curhat ya mah. Semua ya udah. Hilman, ketika engkau membahagiakan orang lain, sesungguhnya di situ engkau sedang mengundang kebahagiaan dari Allah SWT. Amin. Maka sholat, baca Quran. Tadi yang di TSM nanti buka ya Instagramnya Irhamna, MT Irhamna. Bahas ada 7 surat yang tidak pernah tinggalkan baca setiap hari. Dari guru saya nih, mau catat nggak? Atau lihat aja di Instagram tadi lah yang di waktu. Oh ini. Buka lama-lama. 7 surat pilihan yang kalau bisa kita jaga setiap hari. 1, surat Ar-Rahman. Surat apa? Ar-Rahman. 2, surat Al-Waqiah. 3, surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Ini gabung, jangan dipisah. 4, surat Al-Jin. 5, surat Al-Mulk. 6, surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Dan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Oke. 7, surat Al-Kahfi baca hari Jumat. Setiap hari baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Trikul. Ini trikul gitu. Ayat berapa? 7 urutan tapi banyak. 1 surat apa? Ar-Rahman. Percepat. Baca surat Ar-Rahman agar disayang sama Allah dan makhluknya Allah. Tolong jawab, mau gak disayang sama Allah? Milih mana? Disayang apa dikasih? Milih mana? Disayang apa dikasih? Kalau A milih disayang. Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Dan kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Jelas? Ar-Rahman. 2, Al-Waqiah, biar lancar mudah rezeki. 3, Ad-Duha, Al-Insyirah, agar dimudahkan dalam setiap urusan dan hajat yang kita inginkan. Oke. 4, surat Al-Jin, agar dijauhkan dari gangguan jin. 5, surat Al-Mulk, agar dimuliakan, salah satunya agar dijauhkan dari siksa kubur. 6, ayat kursi, agar kita dijaga dari keburukan. Kemudian baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah agar setiap doa kita lebih mudah dikabulkan. Jadi kalau Bunda punya doa dan ingin cepat dikabulkan, mulai dengan 2 surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Dan yang terakhir Al-Kahfi, baca hari Jumat, biar Allah kasih nur, kasih cahaya dari setiap pekan yang kita lalui. Dan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar dijauhkan dari segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Al-Quran. Ayo pulang dari sini, yang jarang baca Quran, baca Quran. Karena kerasnya hatimu, karena jauhnya dari apa? Al-Quran. 4, amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah agar hati lebih tenang. Sedekah. Apa? Bunda sayang, senengin orang lain agar Allah senengin kita. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah tak akan menolong hambanya kecuali hamba itu menolong saudaranya. Ibu, bapak sayang, jadi orang baik dalam hidup. Bapak
sama orang lain aja harus baik, apalagi sama pasangan. Kenapa ini wajahnya menegangkan sekali? Bapak harus sayang sama istri. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayang hidup. Setuju? Jangan tertekan gitu Pak, tenang aja. Ibu sayang muliakan suami, siap? Punten ya. Ibu itu makhluk yang mulia. Kalau ibu mau jadi makhluk yang lebih mulia, maka muliakan suami. Izin seorang istri tidak akan mencium wanginya surga kalau dia tidak mendapatkan ridho dari suami. Aman? Dan Bapak juga sama. Bapak tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan kalau Bapak tidak pandai mencintai istri Bapak. Saya sangat percaya rumah tangga itu pintu kebaikan. Istri itu jantung rumah tangga. Kalau jantungnya sehat, badannya sehat. Kalau istrinya bahagia, rumah tangganya pasti bahagia. Dan saya sangat percaya, kenapa ibu harus bahagia? Karena anak ibu tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Setuju? Maka ibu senangkan hati. Jangan sedih terus, harus bahagia. Terus. Ibu sayang, terlalu berharga hatimu diisi dengan kesedihan setiap saat. Betul? Bahagia. Maafkan orang yang menyakiti. Belajar menerima apa yang Allah titipkan kepada kita. Mulailah untuk berbuat baik dengan siapapun, apalagi dengan keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarga. Jelas? Saudara, Pak, jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama istri. Setuju, Bu? Dan ibu jangan pernah meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Setuju, Pak? Pada akhirnya itulah kebaikan hati. Pulang dari sini, yang masih punya suami minta maaf sama suaminya. Kalau saya nggak punya suami, boleh nggak berbuat baik sama suami orang lain? Tekudu. Gak usah kerajinan itu, gak usah. Gak ada. Dan yang kelima, cara Kengidean kan ayah nanya kan, katanya harus baik sama suami. Terus nanya, Abi gak punya suami. Terus dia nanya, boleh gak aku baik sama suami orang lain? Kekudu. Yang kelima, cara merayu Allah. Berapa? Yang kelima kan? Coba ulangi, yang pertama tadi apa? Yang kedua, salat. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, sedekah. Nah, yang kelima, cara merayu Allah dalam setiap kehidupan kita, salah satunya berdoa. Apa? Bunda saya berdoa antara? Doa menguslobaan. Yang kiamat tetap. Ibu saya mungkin bukan kurang doamu, tapi mungkin banyaknya dosa. Maka pesan AA, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Karena boleh jadi banyak doamu yang belum dikabulkan, bukan kurangnya doa, tapi banyaknya dosa, sehingga Allah belum mengabulkan. Ibu saya punya dosa dalam ibu. Bapak punya dosa dalam ibu. Yang paling banyak dosa, mohon maaf, suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa teh, jangan tersinggung, istri kepada suami. Yang paling banyak dosa istri kepada suami.
suami kepada istri mah insya Allah tidak ada dosa. Kecewa. Ibu protes, cari penceramah yang lain. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa, tapi namanya zolim. Lebih parah mana dosa apa zolim? Jadi manusia paling zolim siapa? Suami. Bukan suami, Fir'aun. Kenapa jadi suami gitu? Istighfar. Manusia paling zolim sahat. Fir'aun. Bunda nanya, kenapa Fir'aun jadi manusia paling zolim? Dua salahnya. Satu, membangkang kepada Allah. Dua, menyakiti hati manusia. Bunda jadi istri, salah sama suami, urusannya hanya sama Allah, namanya dosa. Tapi kalau nyakitin hati istri, namanya zolim. Satu, nyakitin Allah. Dua, nyakitin istri. Maka hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Bapak jadi tahu kan kenapa begitu disenangi oleh ibu-ibu? Ini ceramahnya. Dan kadang pun ibu masuk posting teh bab etana hungkul. Bab yang menguntungkan buat ibu, yang tidak menguntungkan tidak akan diposting. Nggak ada. Ibu diposting, suami yang paling baik, yang paling sayang sama istri diposting. Tapi yang bab tadi mual ayat, istri tak akan mencium wanginya surga kalau tidak berbuat baik sama suami. Mual ayat, mual ayat, Pak mual. Mata sering diprotes ku suami ibu teh. Istri abi mau mending ngefans pisan ke Hilman. Di HP-na video KB. Video abi mah teh aya, bapak saha atuh. Dari video segala. Ya, dan istri teh ngajing rajin nonton tiap hari, tapi gak ada perubahan. Ilmu teh nambah. Nambah naon seragam. Seragam nambah buntut juga. Ada jadi hati diketer-keter. Bapak kurang untung mendengar ceramah tidak ada bab ceramah yang menguntungkan suami, tapi telah diposting kok ibu. Lu diposting mana menguntungkan ibu? Garas tuh. Padahal suami istri dua-duanya punya salah. Matangnya pun pulang dari sini, sing segera doa. Sebelum doa, tobat dosa. Garas tuh. Jadi kalau ada yang nanya, kumahanya biar doa dikabulkan, sederhana. Banyak minta ampun sama istighfar sama. Ayo seberapa? 5. 1, zikir. 2, salat. 3, baca Quran. 4, sedekah. 5, berdoa. Insya Allah. Kumaha carana? Setelah hati tenang, agar lebih tenang harus seperti apa? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Sudah jam 3, kerasa apa enggak? Bosan enggak? Capek enggak? Mau capek saat? Kalau pahami perasaan saya. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu semua sehat. Panjang umur. Doain Allah juga sehat. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa ketemu. Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Enakan ceramahnya? Raos? Mau ketemu lagi? Insya Allah. Terakhir harus doa, boleh? Angkat kedua telapak tangan, kurang doa. Insya Allah sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan.
Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Jika bisa menangis, menangislah. Allah mencintai hambanya yang taubat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan yakin, bahkan meneteskan air matanya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jika siang ini ada di antara kami yang banyak dosanya, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami siang ini ada banyak maksiatnya, jangan pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali nanti kepadamu. Ya Allah, kami sadar, kami akui jika hari ini ada dosa, jika ada dosa yang pernah kami lakukan, sehingga dosa itu mengundang ujian musibah yang Kau datangkan kepada kami. Ya Allah, kami ridho dengan semua ujian yang Kau berikan, asalkan ujian itu adalah cara-Mu menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jika dengan masalah yang sedang kami hadapi adalah cara-Mu mencintai kami, kami ridho ya Allah dengan semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika masalah silih berganti menghampiri kami, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kami di masa lalu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kadang kami merasa berat dengan apa yang pernah kami lakukan, tapi kami yakin ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Pintu maaf-Mu lebih luas dibanding semua kesalahan kami. Ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, maafkan kami sering melalaikan sholat, maafkan kami jarang baca Quran, maafkan kami ya Allah, begitu berat sholat tahajud setiap malam. Maafkan kami ya Allah, begitu sibuk dengan dunia, bahkan kami tak pernah sholat duha. Ya Allah, sepulang dari sini, perbaiki hidup kami. Mampukan kami sholat malam ya Allah setiap hari. Mampukan kami sholat duha setiap pagi. Mampukan kami baca Quran setiap hari ya Allah. Ya Allah, jika kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika pernah ada luka di hati kami, obati luka yang ada di hati kami ya Allah. Ayah, bunda, jemaah, silakan berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing. Yang punya hajat, ayo bilang sama Allah. Bilang silakan ya Allah. Ya Allah, tolong kami. Sembuhkan kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Mudahkan urusan kami. Ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Lebih tenang ya Allah, lebih lapang, lebih ridho, lebih ikhlas. Ya Allah, sepulang dari sini, perbaiki keadaan kami ya Allah. Lebih baik hidup kami,
indah akhlak kami, demi istiqomah ibadah kami. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita dan Allah kuatkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.